Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan, mahasiswa UNU Blitar dengan nomor NIM 21862060051. Di sini itu saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Nah, video ini diunggah itu untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ari Robianto MPD. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Jadi di sini ada hal yang harus dipertimbangkan saat seorang guru itu memilih sebuah media pembelajaran. Itu yang pertama adalah ketepatan dengan tujuan pengajaran. Artinya media pembelajaran tersebut itu dipilih atas dasar instruksional yang telah ditetapkan. Jadi media pembelajaran itu harus tepat dengan tujuan pengajaran. Tidak boleh misalkan pelajaran IPA dikasih media pembelajaran peta IPS itu kan beda konsep. Kemudian yang kedua itu dukungan isi bahan pengajaran. Artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Jadi media pembelajaran itu contohnya seperti ada alat peraganya atau bahannya. Jadi selanjutnya itu ada kemudahan dalam membuat media pembelajaran. Jadi guru itu setidaknya mudahlah untuk mendapatkan media pembelajaran tersebut. Seperti cara pembuatannya mudah, terus juga dalam segi keuangannya juga murah meriah. Jadi guru SD itu harus kreatif dalam membuat media pembelajaran. Kemudian yang keempat itu ada keterampilan guru menggunakan medianya tersebut. Jadi meskipun medianya itu secanggih apapun gitu, tapi gurunya itu tidak bisa menguasai media tersebut, ya tetap saja gitu tidak efektif. Jadi pesan yang terisi di dalam materi tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada siswa kita. Kemudian yang kelima ada tersedianya waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa kita. Jadi waktunya harus tepat dalam memberikan media pembelajaran tersebut di dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keenam itu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan taraf berpikir siswa. Jadi kalau kita memilih media pembelajaran itu harus sesuai gitu. Seperti misalnya kelas 1, 2, 3 itu kan masih kelas bawah. Jadi medianya itu yang simple-simple, yang menarik seperti ada gambar kartun yang bisa menarik minat siswa untuk belajar. Kalau kelas 4, 5, 6 itu kan sudah kelas ke atas. Jadi medianya itu harus lebih banyak ke kognitifnya, ke banyak berpikirnya. Jadi di sini tuh ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama itu ada media audio. Jadi apa media audio tersebut? Media audio itu adalah media yang berfungsi untuk menyalurkan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Jadi media audio ini berkaitan dengan indera pendengaran yang sifatnya itu bisa didengar. Contohnya itu seperti kita mendengarkan suara dari radio, dari vokalisasi seperti musik mungkin. Kemudian banyak ya audio. Untuk intinya itu suara, media suara. Kemudian yang kedua ada media visual. Jadi media visual ini media yang mengandalkan indera penglihatan atau mata. Contohnya itu seperti gambar visual gitu ya.
ada visual diam dan visual gerak. Kalau visual diam itu cuma gambar-gambar yang diam seperti lukisan, tapi kalau visual gerak itu ada gambar yang bergerak, video seperti video hitam putih. Itu kan cuma video aja, gak ada suaranya, video zaman dulu gitu. Kemudian yang terakhir ada media audiovisual. Jadi media ini itu gabungan antara media visual dan media audio. Jadi media audiovisual yang artinya itu kan perpaduan audio dan visual. Jadi ada gambar dan juga ada suara. Di sini contohnya itu seperti video pembelajaran, video musik gitu. Yang artinya itu ada gambar yang bergerak dan juga ada suaranya. Gitu. Jadi media-media tersebut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama media audio, yang kedua media visual, dan yang ketiga itu media audiovisual. Kemudian soalan yang ketiga yaitu tentang media belajar, bahan ajar, dan sumber belajar. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Apa sumber belajar itu? Yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek dalam pembelajaran. Semua sumber itu baik berupa data, orang maupun barang yang dapat digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar baik terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam tujuan belajar. Yang artinya itu sumber itu apa ya? Sebuah objek untuk menghasilkan kita pesan atau ilmu. Jadi apapun itu, misalkan guru menerangkan, itu termasuk juga sumber belajar. Dan media pembelajaran itu juga termasuk sumber belajar bagi siswa. Ya. Kemudian yang kedua, tentang media belajar. Media belajar. Apa sih media belajar itu? Media belajar itu sesuatu yang dapat mengantarkan pesan kepada penerima pesan atau guru kepada murid. Nah, media belajar ini adalah sarana yang digunakan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas untuk mempermudah guru dalam menyampaikan pesan atau menyampaikan materinya terhadap siswa. Jadi media belajar ini apa ya, seperti fungsinya itu sebagai alat untuk mempermudah guru untuk menjelaskan materi yang ada di dalam pembelajaran tersebut kepada siswa. Jadi media belajar ini itu dapat menarik minat siswa gitu, agar siswa itu lebih semangat dalam belajar. Kemudian pembelajaran tersebut jadi lebih efektif, lebih teratur, lebih terkonsep, dan juga materi yang disampaikan akan lebih tersampaikan dengan tepat. Itu media belajar. Intinya media belajar adalah sarana untuk proses interaksi guru dan murid, yang fungsinya itu untuk mempermudah. Yang ketiga itu ada tentang bahan ajar. Bahan ajar yaitu segala sesuatu yang berisi pesan dan bermanfaat dalam pembelajaran. Nah, perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dan biasanya itu berupa artikel, komik, maupun audio dan video. Nah,
bahan ajar itu dirancang untuk menjadi alat bantu dan dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Nah, kalau bahan ajar ini lebih mengarah kepada alatnya gitu, seperti artikel, komik, buku. Nah, lebih mengarah kepada alatnya. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang terakhir tentang gambar antara guru, siswa, dan media pembelajaran. Ya, jadi berdasarkan gambar tersebut itu menunjukkan ada proses interaksi atau komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa. Jadi pada hakikatnya itu media pendidikan adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi media pendidikan itu bukan cuma sarana buat menimba ilmu, tapi juga komunikasi. Iya, menimba ilmunya itu pasti dengan cara berkomunikasi. Masa kita belajar tidak ada komunikasi, kan aneh ya, kan lucu. Kemudian pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi tersebut dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila media pembelajaran tersebut melibatkan seorang guru dan siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Jadi pembelajaran itu melibatkan dua pihak, yaitu antara guru dan siswa. Kemudian dengan adanya media pembelajaran di dalam interaksi antara guru dan siswa, itu fungsinya itu untuk memperjelas pesan tersebut agar tidak terlalu verbal gitu, tidak terlalu banyak kata-kata, tidak cuma hanya teori-teori saja yang bisa dijelaskan, tapi juga bisa diperagakan dengan media pembelajaran tersebut, praktek lah. Kemudian yang kedua itu berfungsi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ya. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu ada medianya, itu kan pasti lebih menarik lah, lebih dalam pembelajaran itu lebih senang gitu, siswa gitu, tidak monoton dan tidak jenuh. Kemudian yang ketiga itu menimbulkan gairah belajar pada siswa. Kalau pelajarannya itu sudah menarik, ya medianya itu sudah menarik, diisi dengan permainan-permainan segala macam, itu kan pasti siswanya itu lebih bergairah dalam belajar. Dan sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan media tersebut, yaitu materi yang disampaikan itu bisa lebih tepat, lebih menarik, lebih tersampaikan dengan mudah, dan siswa yang disampaikan itu pasti lebih banyak mengertinya daripada kita mengajar secara teoritis tapi tidak ada prakteknya gitu. Ibarat kita mencintai seseorang, kita itu cuma bilang cinta-cinta saja tapi kita tidak membuktikan dengan perilaku kita, itu kan sama saja percuma. Jadi dalam interaksi tersebut, ketika interaksinya kita sudah baik,
kepada siswa itu pasti siswa dalam menerima materi itu pasti lebih mudah dan menimbulkan sikap positif pada siswa. Kalau antara guru dan siswa sudah baik interaksinya, pasti sepertinya siswa tersebut juga membangun karakternya sendiri.